Presiden Asia Donald Trump menyatakan bahwa ia berusaha secepat mungkin mengakhiri perang di Ukraina dan ia tidak peduli dengan syarat apapun hal itu terjadi. Dan tiba-tiba, Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill Budanov menyatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina benar-benar sudah di tahap akhir dan dalam waktu dekat kita bisa mendengar kabar baik. Pada saat yang sama, diketahui bahwa perwakilan Putin Kirill Dmitriev segera terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dengan administrasi Donald Trump terkait masalah penyelesaian perang. Secara bersamaan, baik Ukraina maupun Rusia, seperti yang Anda ketahui, telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata pasca. Dan Presiden Zelensky meyakinkan bahwa Rusia telah mulai menggunakan cadangan strategisnya untuk melanjutkan perang. Apakah semuanya benar seperti itu? Mari kita cari tahu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini. Anda dapat mendukungnya secara finansial melalui donasi, sponsor, atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana terdapat semua platform yang bisa Anda gunakan untuk mendukung. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, saya mulai dengan mengatakan bahwa hari ini, media Inggris The Guardian menulis bahwa di Eropa ada kekhawatiran bahwa Donald Trump akan menuntut Kiev untuk menyerahkan wilayah demi kemenangan yang cepat. Para diplomat Eropa sangat khawatir dengan perubahan retorika dari Washington. Administrasi Donald Trump mungkin akan meningkatkan tekanan terhadap Ukraina bahkan sebelum musim gugur ini. Karena pada musim gugur ini, di Amerika Serikat akan diadakan pemilihan sela untuk Kongres, dan Trump membutuhkan hasil yang cepat. Pejabat Eropa melihat hal ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan Ukraina, Washington mungkin mulai bertindak lebih agresif, dan bukan terhadap agresor, melainkan terhadap korban perang ini. Guardian menekankan bahwa bulan ini, utusan khusus Gedung Putih Stephen Witkoff dan menantu Presiden Jared Kushner mungkin akan tiba di Kiev. Ngomong-ngomong, saya pikir mereka akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Mungkin itu akan terjadi pada awal minggu depan. Ini akan menjadi kunjungan pertama mereka sejak dimulainya inisiatif perdamaian baru. Dan diharapkan mereka akan mencoba, seperti yang dikatakan, memulai kembali dialog. Namun, di Eropa, kunjungan ini disambut dengan hati-hati. Dan ada risiko bahwa Witkoff dan Kushner akan menyodorkan keputusan yang sudah jadi kepada Zelensky. Di Eropa diakui bahwa situasi di Timur Tengah hanya memperburuk keadaan. Perang di Iran menyoroti perbedaan mendalam antara Amerika Serikat dan Eropa. Dan ketegangan seperti ini belum pernah terjadi sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Menurut para pejabat yang diwawancarai, perdebatan dan kesulitan muncul karena Amerika Serikat lebih fokus pada Iran dan mengurangi sumber daya untuk mendukung Ukraina. Selain itu, Eropa takut akan menghadapi ancaman Rusia sendirian dan Trump benar-benar bisa menarik diri. Namun mengenai kemungkinan utusan Trump, Witkoff, dan Kushner datang ke Kiev dan benar-benar menyodorkan keputusan yang sudah jadi kepada Zelensky, kemungkinan itu memang ada dan sangat-sangat tinggi. Sekarang saya akan jelaskan alasannya. Dilaporkan bahwa utusan Putin, Kirill Dmitriev, saat ini berada di Amerika Serikat dan sedang membahas dengan anggota pemerintahan Presiden Donald Trump tentang perjanjian damai mengenai Ukraina dan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat dan Rusia. Intinya, kunjungan Dmitriev terjadi sebelum keputusan Amerika Serikat tentang perpanjangan pelonggaran sanksi terhadap minyak Rusia yang masa berlakunya akan berakhir pada 11 April. Dan masalah ini juga ada dalam agenda pembahasan. Artinya, Dmitriev berusaha mendapatkan perpanjangan pencabutan sanksi ini agar Putin bisa terus mendapatkan keuntungan dari minyak. Ingat, Scott Bessent meyakinkan bahwa ini adalah keputusan sementara. Jangan khawatir, hanya untuk sebulan saja, karena ada krisis di Timur Tengah. Nah, sekarang sepertinya sudah ada gencatan senjata di Timur Tengah. Ini saat yang tepat untuk membatalkan pencabutan sanksi, tapi bisa saja diperpanjang. Namun, perlu diingat bahwa Witkoff dan Kushner sebelumnya juga pernah berkomunikasi dengan Dmitriev. Lalu, mereka mengajukan tuntutan yang benar-benar gila kepada Ukraina. Ini harus diperhitungkan. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan 3 pihak yang melibatkan Amerika Serikat untuk menghentikan perang yang dimulai oleh Rusia terhadap Ukraina. Tetapi, format pertemuan ini masih belum ditentukan secara final. Dan pada 4 April, saya ingatkan, Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill Budanov mengonfirmasi bahwa dia menantikan kunjungan delegasi Amerika ke Kiev setelah Paskah.
Nah, perhatikan apa yang terjadi di sini. Seperti kata orang, perhatikan gerak-geriknya. Seluruh delegasi Amerika, Stephen Witkoff, Jared Kushner, dan Wakil Presiden Isaac J.D. Vance saat ini berada di Pakistan. Pada hari-hari ini, mereka memang sedang berada di Pakistan untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Dan sesuai rencana, dari sana setelah Paskah, setelah hari Minggu, kemungkinan besar mereka akan berangkat ke Kiev. Jadi, semua logistik menunjukkan bahwa tujuan berikutnya memang Kiev. Dan kunjungan mereka sudah diumumkan. Semuanya memang cocok. Dan tiba-tiba, Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill Budanov memberikan wawancara dan mengatakan bahwa negosiasi damai antara Kiev dan Moskow sedang bergerak menuju tercapainya kesepakatan. Dan penyelesaian perang di Ukraina mungkin akan memakan sedikit waktu. Menurut Budanov, ada kemajuan dalam proses negosiasi dengan Rusia. Budanov juga yakin bahwa kemajuan ini tidak akan berlarut-larut. Meskipun Budanov sendiri tidak menyebutkan secara spesifik apa itu, karena secara publik, seperti yang Anda tahu, sudah lebih dari sebulan tidak ada negosiasi. Tapi itu secara publik. Sepertinya ada bagian yang tidak dipublikasikan. Selanjutnya, kutipan dari Budanov. Semua orang memahami bahwa perang harus berakhir. Itulah sebabnya mereka melakukan negosiasi. Saya tidak berpikir ini akan memakan waktu lama. Sampai sekarang, kedua belah pihak tetap pada posisi maksimalis dalam negosiasi yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Namun mereka secara bertahap semakin mendekati kompromi. Rusia juga memiliki insentif yang jelas untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan kita, mereka menghabiskan dana mereka sendiri. Jumlahnya sangat besar, sudah mencapai triliunan. Pada saat yang sama, Budanov menolak untuk mengatakan seperti apa kompromi yang mungkin terkait masalah teritorial yang merupakan hal tersulit dalam negosiasi. Itu yang membuat khawatir. Kenapa tidak? Jadi Budanov berkata, negosiasi sudah hampir-hampir di tahap akhir, tapi saya tidak akan memberitahu kalian bagaimana kami akan menyelesaikan masalah teritorial. Dan di sini Bloomberg dengan mengutip sumber di Kremlin menyatakan bahwa negosiasi telah menemui jalan buntu dan kedua pihak hanya mencatat posisi yang tetap tidak dapat diterima satu sama lain. Secara bersamaan, Zelensky menyatakan bahwa orang Rusia sudah mulai menggunakan cadangan strategis di garis depan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pasukan Rusia di wilayah Ukraina. Dalam sebulan, kami menghabisi jumlah penjajah yang sama banyaknya dengan yang mereka mobilisasi. Namun, jumlah pasukan mereka di wilayah Ukraina tetap bertambah. Artinya, kami menilai bahwa mereka meningkatkan jumlah pasukan mereka dengan mengerahkan personel cadangan strategis. Jadi intinya, Rusia mengambil risiko dengan mengerahkan semua yang mereka miliki ke medan perang. Selain itu, Zelensky menekankan bahwa Rusia ingin menduduki Droskovka, Konstantinovka, dan Pokrovsk sebelum akhir April. Itu semua berada di wilayah Donetsk. Namun bagi mereka itu akan menjadi hal yang mustahil. Itu tidak mungkin, tetapi ini bukan pertama kalinya mereka menetapkan tenggat waktu tertentu dan sekarang mereka menetapkan target seperti itu untuk diri mereka sendiri. Saya sudah pernah bercerita tentang pertemuan dengan intelijen Inggris. Kami memiliki hubungan saling percaya dengan mereka. Nah, mereka juga tidak melihat kemungkinan bagi orang Rusia untuk melakukan hal itu. Tapi sekali lagi intinya adalah bahwa orang Rusia sekarang bisa saja mengerahkan semua kekuatan mereka ke medan perang untuk mencoba meraih keberhasilan di garis depan agar bisa menggunakannya sebagai alat tekanan dalam negosiasi. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dalam waktu dekat kita akan melihat putaran baru negosiasi. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan tombol lonceng dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Semua tautan dan detail tentang cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung saluran Alexei Peci. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.